Pernahkah kamu merasa ada tempat yang terlihat biasa saja, tapi ketika kamu berdiri di depannya, bulu kudukmu perlahan berdiri? Sebuah toko kecil, lampunya terang, pembelinya ramai, uangnya tak pernah berhenti mengalir. Namun setiap malam, ketika pintu besinya ditutup perlahan, ada suara lain yang terdengar dari dalam. Bukan suara manusia, bukan suara hewan. Suara yang seperti sedang menagih janji. Malam ini, kita akan membuka kisah yang selama ini hanya berani dibisikkan pelan-pelan oleh warga desa. Karena menurut mereka, semakin sering disebut, semakin dekat ia mendengar. Jika kalian baru menemukan channel ini, salam kenal, langsung saja klik subscribe-nya dan bunyikan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Baiklah, langsung saja kita mulai kisahnya. Desa Sukamurni adalah desa kecil yang tenang. Warganya hidup sederhana. Sebagian besar berdagang atau bertani. Di ujung jalan utama berdiri toko kecil milik Pak Rashid. Awalnya tidak ada yang istimewa. Ia hanya pedagang biasa, sering mengeluh karena dagangan tidak laku, bahkan pernah hampir menutup tokonya. Namun suatu hari, Pak Rashid menghilang selama 3 hari. Tidak ada yang tahu kemana ia pergi. Ketika kembali, wajahnya pucat, matanya cekung, tapi senyumnya berbeda. Senyum seseorang yang merasa telah mendapatkan sesuatu. Dalam waktu 2 bulan, toko yang biasanya sepi mendadak ramai. Pembeli berdatangan tanpa henti. Aneh ya, barang yang sama dengan harga yang sama di toko lain tidak pernah seramai itu. Beberapa pelanggan bahkan berkata, kalau belanja di sini rasanya nyaman, seperti ditarik untuk datang lagi. Dan setiap malam Jumat Kliwon, toko tetap buka sampai lewat tengah malam, padahal desa sudah sunyi. Ada satu ruangan yang tidak pernah boleh dimasuki siapapun, gudang belakang. Bahkan istrinya sendiri tidak pernah diizinkan masuk. Suatu malam, Dani, karyawan toko, mendengar suara aneh dari dalam gudang. Suara seperti orang berbisik banyak sekaligus. Ia mengintip lewat celah kayu, dan yang ia lihat membuat darahnya membeku. Pak Rashid duduk bersila. Di depannya ada kepala kambing hitam. Darahnya masih segar. Lilin merah menyala melingkar. Dan di belakangnya, bayangan tinggi menjulang hingga hampir menyentuh langit-langit. Bayangan itu tidak memiliki wajah jelas, namun matanya merah menyala. Suara Pak Rashid terdengar lirih. Aku sudah menepati janjiku. Lalu terdengar suara berat, bukan dari mulut manusia. Belum cukup. Lilin-lilin bergoyang meski tidak ada angin. Dani jatuh terduduk. Saat itu juga, gudang tiba-tiba sunyi. Keesokan paginya, Dani berhenti bekerja. Namun anehnya, 3 hari setelah ia keluar, ia mengalami kecelakaan motor. Tidak fatal, tapi cukup membuatnya trauma. Dan sejak itu, ia tidak pernah mau membicarakan apa yang ia lihat. Beberapa bulan kemudian, seorang pedagang sembako di sebelah toko Pak Rashid meninggal mendadak. Serangan jantung, padahal ia dikenal sehat. Malam sebelum kematiannya, ia sempat berkata kepada istrinya, sepertinya ada yang berdiri di depan toko kita, menatap. Dan keesokan harinya setelah pemakaman, toko Pak Rashid mencatat omset tertinggi sepanjang sejarahnya. Warga mulai menghitung. Setiap kali ada kematian atau musibah di desa, penjualan toko itu melonjak tajam. Seolah-olah ada keseimbangan yang harus dibayar. Satu nyawa ditukar dengan keberuntungan. Dan yang paling mengerikan,
anak bungsu Pak Rashid mulai sering berbicara sendiri. Suatu malam ia berkata pada ibunya, "Bu, om yang tinggi itu bilang sebentar lagi giliran keluarga kita." Ibunya menganggap itu hanya imajinasi anak kecil. Namun 3 minggu kemudian, anak itu jatuh sakit. Dokter tidak menemukan penyakit apapun. Tubuhnya melemah setiap malam tepat pukul 12. Dan dari arah gudang belakang, terdengar suara ketukan pelan. Tok, tok, tok. Seperti ada yang sedang menghitung waktu. Pak Rashid akhirnya sadar. Perjanjian yang ia buat tidak pernah menyebutkan siapa yang akan menjadi tumbal berikutnya. Ia mengira bisa mengalihkan ke orang lain. Namun makhluk itu tidak pernah benar-benar puas. Suatu malam ia kembali ke gudang, berteriak, "Aku sudah berikan banyak, jangan keluargaku." Dan suara itu menjawab, "Setiap kekayaan harus kembali pada asalnya." Malam itu, lampu toko padam. Warga mendengar jeritan panjang, namun tidak ada yang berani mendekat. Pagi harinya, toko tidak pernah buka lagi. Pak Rashid ditemukan tergeletak di gudang. Tidak ada luka, tidak ada tanda kekerasan. Namun wajahnya seperti orang yang mati karena ketakutan luar biasa. Anaknya sembuh secara tiba-tiba, namun sejak saat itu, bangunan toko selalu terasa dingin. Beberapa orang melihat bayangan berdiri di dalamnya saat malam. Dan terkadang, lampu menyala sendiri. Seolah-olah toko itu masih beroperasi, menunggu pemilik baru. Pesugihan tidak pernah memberi tanpa mengambil. Ia hanya menunda. Kesuksesan yang datang terlalu cepat seringkali membawa bayangan yang lebih cepat pula. Dan mungkin di kota tempatmu tinggal sekarang, ada satu toko yang selalu ramai, selalu laris, tak pernah rugi. Dan mungkin setiap malam ada sesuatu yang sedang duduk di sudut gelapnya, menghitung, menunggu, menagih,